Welcome back to channel MCast. Kali ini aku mau bicara tentang Soratun BI01. Mungkin udah banyak yang bahas, cuma kebetulan barang ini baru sampai di tangan kita. Kalau nggak salah kemarin itu ada BI01 dan ada BI02. Yang ini kebetulan adalah BI01. Banyak yang tahu Soratun, ya karena kemarin sempat hype, lagi up di Facebook juga. Tapi aku sendiri kalau mau ngulik soal Soratun, itu bakal sulit. Karena aku nggak nemu website resminya sama sekali, aku juga nyari di Instagram nggak ada, dari sosial media yang lain pun juga sebenarnya aku nggak nemu. Tapi intinya satu-satunya informasi yang bisa aku berikan pada kali ini, yang bisa aku sampaikan itu ya, itu cuma berasal dari boxnya dan juga dari feeling dan agak sedikit tambahan dari squigglingnya dari Sound Dignity. Untuk sisanya informasi yang mungkin kayak jenis kabelnya dia pakai murnian apa atau mungkin kayak fitur-fitur tersembunyi, aku nggak bisa bilang aku tahu karena memang tidak nemu gitu loh. Untuk Soratun BI01 sendiri itu punya packaging yang cukup simpel ya, seperti produk-produk yang pernah aku bahas sebelumnya. Intinya itu isinya nggak banyak-banyak, isinya itu unit beserta kabel, ada 6 pasang ear tips, terus juga 3 pasang ear tips hitam, dan 3 pasang ear tips putih. Jadi 6 pasang itu ada 3 pasang ear tips hitam dan juga 3 pasang ear tips putih. Selain dari ear tips tadi, itu ada satu dari isian kotaknya ini yang cukup unik, yaitu adalah buku instruction manual. Nah, jujur di IM-IM yang lain yang aku pernah ngetes, bahkan yang dari IM dari 200.000 sampai IM 2 jutaan, itu nggak pernah aku nemu IM yang ada buku instruction manualnya secara sendiri. Mungkin karena memang belum banyak aja yang aku coba ya, tapi kali ini aku nemu yang ada instruction manualnya. Ini yang bikin unik nih menurutku. Instruction manualnya ini terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia kan, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Cuma kalau kita baca-baca lagi, di instruction manualnya ini juga menunjukkan yang namanya website resmi dari Soratun. Cuma kalau misalnya kita cek di Soratun ya, kalau misalnya kita lihat di dalam sini itu ada tulisannya www.soratun.net. Itu kalau kalian cari di internet itu nggak bakal ada dan bakal ngelink ke Shopify. Itu aku nggak tahu ya. Jadi memang benar-benar informasi yang aku bilang itu nggak ada terkait dengan website resmi Soratun. Jadi ya I stand by my point ya, kalau Soratun itu nggak ada website resminya, dan kalau kalian cari di Google pun sebenarnya cuma ada Alibaba, AliExpress, Amazon, dan bahkan kalau kalian cek di Alibabanya itu sendiri atau AliExpress, ketika kita ke Soratun Official Store dan lihat produk dengan kategori Soratun, produknya nggak ada. Jadi entah ya, ini barang goib sih ya kalau aku harus bilang ya. Untuk unitnya sendiri nggak ada varian warna, cuman ada varian warna putih ke silver-silveran dengan warna hijau ya sebagai faceplate-nya yang mirip dengan Asia Hidayah. Cuma karena dia nggak ada varian warna, tapi dia ada varian jack, yaitu varian jack 3,5 dan juga jack Type C lebih tepatnya. Untuk panjang kabelnya sendiri 1,2 meter, silver plated copper ya. Pinnya itu 0,78. Drivernya itu menggunakan single coil dynamic driver dengan sensitivitas 112 decibel dan juga frekuensi response 20 sampai 20 Hz ya. Untuk suaranya menurutku itu lebih ke neutral bright dengan presentasi yang tipis, tapi coba kita breakdown ya, jadi bass, mid dan juga treble seperti biasa. Bassnya itu punya kuantitas yang B aja menurutku ya. Lebih ketipis dibandingkan dengan Wyvern putih yang justru main di rumblingnya kalau di Wyvern putih ya. Kalau di sini rumblingnya itu lebih tipis kalau aku nyebutnya seperti itu. Tapi untuk punch dari mid bassnya itu mirip. Jadi dia masih punya punch yang kayak hitnya ketika hit bassnya, tapi dia ketika rumbling di belakangnya itu kayak nggak ada gitu. Tipis sih lebih tepatnya, bukan nggak ada ya, tipis. Untuk midnya sendiri itu menurutku 11-12 ya, 11-12 dibanding Wyvern putih. Kalau Wyvern putih itu midnya lebih tebal di upper midnya, tapi secara umum midnya itu masih fun, masih kerasa fun. Jadi dia itu
Untuk Suraton BI01 ini masih bisa ngasih vokal cewek dan cowok tanpa terasa madi. Jadi nggak kerasa madi, cuma posisi vokalnya aja yang kerasa agak mundur, jadi agak di belakang gitu. Mungkin beberapa dari kalian nggak suka kalau posisi vokalnya di belakang atau agak mundur. Aku nggak bisa bilang 100% rekomend buat kalian. Untuk treble-nya itu menurutku ya masih kecer-kecer, sparkling, dan juga cukup airy. Itu menurutku juga jadi side effect dari punya bass yang tipis. Jadi lebih menonjolkan treble-nya gitulah. Tapi monggo dikoreksi lagi kalau misalnya aku ada yang salah. Treble-nya mungkin di beberapa lagu bisa kerasa lebih sibilance, tapi secara umum masih aman di kuping. Dari segi teknikalitas menurutku soundstage atau headstage atau soundstage itu baik aja. Cukup luas dibandingkan yang sepantaran harganya. Cuma kalau dibandingkan Wyvern putih masih kalah luas. Kalau ini tuh lebih ke samping-sampingnya aja, nggak sampai in-depth-nya itu nggak terasa benar-benar luas banget gitulah. Kalau misalnya aku bilang bagus itu ya lebih kecukupan mungkin. Kalau dibilang jelek juga enggak, masih lebih bagus dibandingkan yang di harganya, misalnya kayak KZ-KZ-an yang cenderung soundstage-nya lebih berada di tengah, ini lebih luas saja. Untuk fittingnya ya, menurutku untuk kebanyakan orang itu bakal cocok. Ear tips-nya itu ngesil dan juga kabelnya juga nggak kaku banget ya. Untuk ear hook-nya ini nggak kaku, cuma untuk di kupingku aku bilang itu kurang cocok. Karena bisa jadi ini faktor bawaan atau bisa jadi cacat pabrik atau memang kupingku aja yang salah. Ya jadi aku nggak bisa bilang unit yang aku pegang saat ini tuh cocok untuk di kupingku. Khususnya ketika di kuping kiri masih kerasa ada udara yang bocor. Cuman ya menurut temanku itu nggak apa-apa. Tapi menurut kupingku tidak. Dan aku udah ganti-ganti ear tips tetap sama aja. Ya, jadi nggak tahu ya. Untuk suara dan fitting ya, tadi sudah aku jelasin semua. Menurutku orang-orang itu tiap bisa beda-beda presentasinya itu. Karena persepsi orang-orang untuk terkait suara dan fitting itu juga dipengaruhi sama kayak bentuk kanal kalian, ear tips, terus kemudian tekanan udara dan yang lain-lain. Tapi sebelum kalian beli ini ya, kalau misalnya kalian tertarik, pastikan sebelum beli, pastikan coba-coba aja dulu di toko yang jual terdekat. Atau enggak kalian coba tanya-tanyalah ke Facebook atau tanya-tanya orang-orang yang kalian kenal buat nyobain Suraton BI01 ini. Nah, dari semua yang aku sebutkan itu, kesimpulannya sih apa? Di harga 200.000, menurutku masih boleh lah. Ini menurutku masih worth it buat dibeli. Pesaing utamanya itu mungkin di Soundnote Zero OG, 7Hz Soundnote Zero OG, dan juga kayak KZ, misalnya KZ Saga atau KZ ZVX. Karena Saga itu lebih kerasa balance atau warm, tergantung yang jenis saganya. Ada Saga Best, ada Saga Balance. Ini kurang warm kalau menurutku, tapi masih oke. Kalau Soundnote Zero oke, itu mirip kayak gini, lebih netral. Cuma kalau 7Hz itu mereknya pertama lebih terkenal, fittingnya juga lebih pas di kupingku. Nah, tapi kalau aku rekomendasi dari aku pribadi, kalian bisa upgrade ke Tripoint Ruta 10 ya. Dengan tambah budget, bisa upgrade ke Tripoint Ruta 10, Tin Hi-Fi C2 2025, atau bahkan IM jutaan lainnya kalau kalian punya budgetnya. Jadi ini memang untuk dibilang cocok kalau misalnya kalian memang budgetnya benar-benar terbatas di 200.000, ini cocok. Sekian dari sekedar review kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika suka. Dan saya pamit undur diri dulu di review yang singkat ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.